gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih mengikuti atau melaksanakan kegiatan PLS hari kedua ya. Dan ini adalah materi yang ketiga. Materi yang mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti PLS ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Materi kali ini adalah materi tentang gaya hidup bersih dan sehat atau adaptasi kebiasaan baru. Nah, materi ini nanti akan disampaikan langsung oleh pakar kesehatan yang sudah expert ya pastinya di bidangnya. Ini adalah perwakilan dari UPT Pasir Kaliki, Puskesmas Pasir Kaliki Bandung, dan insya Allah Ibu Fitri saat ini akan menjadi materi saat ini ya. Sebentar Bu Fitri akan bacakan CV-nya ya, CV dari Ibu Deborah. Sebentar ya, nama lengkap Dr. Deborah Johanratu, MH, MKM, SPDLP, tempat tanggal lahir Bandung 15 Maret 1973, alamat Komplek Istana Regensi Bandung, nomor telepon 0816615958. Kemudian ini studinya, pendidikan yang sudah ditempuh oleh Dr. Deborah ini adalah yang pertama S1 Kedokteran Universitas Kristen Maranatha tahun 1997, kedua profesi dokter di Universitas Kristen Maranatha tahun 2000, ketiga S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat, peminatan kesehatan reproduksi Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2014. Kemudian S2 Hukum Universitas Katolik Sugiya-Pranata Semarang tahun 2014. Kelima, spesialis kedokteran layanan primer Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2019. Lingkup penugasan Dr. Deborah yang pertama itu pernah di Dr. UGD Bungsu tahun 1999 sampai 2008. Kemudian Dokter Puskesmas Kademangan Cianjur dari 2003 sampai 2004. Kemudian Kepala Puskesmas Nirwati Bandung dari 2004 sampai 2006. Kepala Puskesmas Babatan tahun 2006 sampai 2008. Kepala UPT Puskesmas Ciumbuluit dari tahun 2008 sampai 2015. Kepala UPT Puskesmas Pagarsi 2015 sampai 2019. Saat ini menjabat di UPT Puskesmas Pasir Kaliki dari 2019 sampai sekarang. Kemudian dosen luar biasa Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat dari tahun 2015 sampai sekarang. Kemudian dosen juga di Fakultas Kedokteran Unpad bagian Family Medicine tahun 2014 sampai sekarang. Kemudian dosen Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran bagian spesialis kedokteran pelayanan primer dari 2019 sampai sekarang. Kemudian Perseptor Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Maranatha tahun 2018 sampai sekarang. Itu sedikit CV yang bisa saya bagikan tentang Dr. Deborah ini. Nah, untuk lebih lengkapnya, lebih jelasnya, kita dengarkan ya materi tentang budaya hidup bersih dan sehat dan adaptasi kebiasaan baru ini. Dipersilakan kepada Dr. Deborah untuk menyampaikan materinya. Silakan, Dok. Ya, terima kasih Bu Fitri untuk kesempatan yang sudah diberikan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Kalau ada yang sakit saat ini, mudah-mudahan sakitnya cepat dan disembuhkan. Apalagi dengan angka COVID yang sekarang Amin. Gitu ya, betul. Ada penurunan di dalam beberapa minggu terakhir. Sebentar dulu, nanti dulu ya. Nanti, ya. Ya, jadi di dalam kesempatan kali ini saya diberikan waktu selama 45 menit untuk membicarakan tentang adaptasi kebiasaan baru. Suara saya kedengaran ya? Jelas, Dok, sangat jelas.
Saya izin mau share screen. Kita mau bicara tentang adaptasi kebiasaan baru ya. Tadi perilaku hidup bersih dan sehat yang berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini. Jadi tanpa terasa udah 1,5 tahun ya kita menjalani hidup dengan berdampingan hidup dengan virus corona yang dimulai dari tahun 2019 akhir itu di Wuhan, diperkirakan masuk ke Indonesia sudah awal dari Januari, tetapi booming itu sekitar kurang lebih bulan Februari lah kasus pertama di Depok ya. Nah, adaptasi kebiasaan baru itu kalau saya mengambil dari bahwa kesehatan kita itu merupakan tanggung jawab kita sendiri gitu ya. Jadi jangan lengah, pandemi COVID-19 itu belum berakhir, lakukan adaptasi kebiasaan baru yaitu disiplin, protokol kesehatan agar dapat hidup produktif dan aman dari COVID-19. Siapapun dan dimanapun itu pesannya adalah mari jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan pakai sabun ya. Jadi itu slogan 3M yang dari dulu dan kemudian sekarang udah ada 6M, ada 7M, suka-suka orang tadi mau berapa. Iya. Nah ini kalau kita bicara tentang kapan sih pandemi virus COVID-19 ini berakhir, ya pasti tantangan utamanya itu banyak sekali, ada berbagai faktor di sini ya, bisa dari mutasi virusnya sendiri ya, mulai katanya ada yang dari Inggris, sekarang masuk yang virus varian Delta, biasa penyebarannya, dan walaupun angka kesakitan atau keparahannya itu tidak terlalu tinggi sebenarnya, tapi penyebarannya itu sangat-sangat luar biasa dibandingkan dengan virus-virus sebelumnya. Nah, kemudian penemuan obat juga ganti-ganti nih, obatnya pakai yang ini, nanti pakai yang itu, dan nanti kontroversi atau apapun. Karena apa? Karena 1,5 tahun itu di dunia kedokteran itu bukanlah waktu yang panjang untuk menentukan ini harus diberikan apa, harus diterapi seperti apa. Jadi pasti akan banyak sekali perubahan mengikuti tren atau waktunya gitu ya. Jadi nggak bisa ditentukan kayak misalnya orang sakit panas di paracetamol beres gitu ya. Kalau ini jadi selesai gitu ya dok ya. Iya. Nah kemudian nanti deteksi virusnya sendiri. Kalau zaman dulu tuh ada namanya rapid antibody. Wah, zaman dulu tuh ya, waktu awal-awal. Kemudian sekarang antigen. Waktu awal ya. Kalau sekarang lebih trennya antigen dan pemeriksaan PCR ya. Dua-duanya sama, di swab diambilnya lewat hidung. Kalau zaman dulu kan ditusuk jarinya ya, nanti dilihat apakah memang ada garisnya atau tidak, pemeriksaan. Nah, kemudian nanti ada penemuan vaksin. Wah, vaksin itu berbagai macam dari negara-negara pengembangnya. Di Indonesia sendiri nanti ada beberapa, mungkin tahun ini katanya ada 6 apa sampai 7 yang akan mengembangkan vaksin di Indonesia gitu ya. Jadi kita tunggu bagaimana penemuan-penemuan tersebut. Yang terakhir sebenarnya adalah bagaimana sikap masyarakat. Sikap masyarakat itu berarti ke diri kita. Apakah sudah melakukan protokol kesehatan dengan baik dan benar? Karena kalau tidak dilakukan dengan baik dan benar, maka pandemi virus ini terusan aja muter, tidak akan pernah ada berakhir. Walaupun penemuan vaksin sudah semakin canggih, sedangkan mutasi virus juga terus-terusan. Karena virus itu untuk bertahan di dunia ini, dia juga harus beradaptasi gitu. Kita makin kuat, juga beradaptasi juga, makin hebat gitu. Jadi kita kuat-kuat aja nih sekarang virusnya ya. Ya, jadi bagaimana sikap masyarakat ini nanti salah satunya yang mempengaruhi kapan nih pandemi virus ini akan berakhir. Ini kalau kita lihat sebaran klaster keluarga ya, nih sekarang ini kan banyak nih, kalau satu keluarga diperiksa ada orang nih diperiksa, begitu kita cek keluarganya, kok pada positif semua gitu ya. Ini kan memang semakin lama semakin meningkat. Kalau Yatuguna itu letaknya ada di Cicendo. Nah, Cicendo ini letaknya nomor 16 kecamatannya ya. Kalau kita jumlah kasusnya 113, berarti sebenarnya tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan kecamatan yang lain ya. Walaupun nanti pada saat urutan itu Cicendo itu nomor 12.
urutannya. Jadi bukan 10 besar tetapi masih cukup tinggi karena dari 3 yang ada kita lihat Cicendo itu urutannya nomor 12. Jadi jumlah kasusnya yang ada 52, positifnya ada 27. Kalau kita lihat petanya Kota Bandung ya, warnanya ada yang merah banget, ada yang orange-nya orange banget gitu ya, ada yang orange-nya pias gitu ya. Nah kalau kita lihat Cicendo itu masuknya ke orange-nya ya, tidak terlalu merah banget tapi masih lebih menonjol warnanya ya karena urutan nomor 12. Untuk yang tertinggi itu yang merah sekali itu ada di Antapani dan Bojong Loakaler, ada 3 sama Kiatong ya karena memang penduduknya cukup padat di sana. Ya. Nah, kan juga padat ya dok ya, jadi mungkin padat di sana, betul. Ini kalau kita lihat ya secara keseluruhan kasus suspek itu berarti yang dicurigai kasusnya ya. Kalau tadi kasus konfirmasi yang sudah pasti positif, kalau ini yang suspek yang dicurigai angkanya, oh ternyata tinggi gitu. Kalau Cicendo itu kuning, orange sebenarnya. Orange itu di kisaran 21 sampai 99 berarti ya kurang lebih rata-rata lah seperti itu ya. Karena dalam waktu 3 minggu dari per 1 Juli sampai saat ini memang angka kenaikan itu sampai 100%. Jadi puskesmas juga agak kewalahan untuk mengurusi yang sakit gitu, sakit, kemudian batuk banyak banget, belum yang harus divaksinasi banyak gitu ya. Dan tugasnya itu jadi sangat luar biasa. Ini kalau kita lihat kan selain pandemi itu ada juga bagaimana sih vaksinasi ya. Nah kalau sasaran vaksinasi Kota Bandung sendiri ada 1.952.038 orang berdasarkan data dari Disdukcapil yang harus divaksin. Nah kalau kita lihat total cakupan aja kita lihat semuanya yang sudah divaksin itu baru 36%. 36,39%. Padahal seharusnya kalau memang ingin membentuk kekebalan kelompok itu kita harus mencapai 70%. Berarti PR-nya masih ada sekitar 31% ya, 30% lah gitu untuk mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok. Misalnya nanti kepada masyarakat, keluarga, kemudian nanti kalau penduduk anak-anak sekolah yang sudah dimulai dilakukan, nanti Kota Bandung saat ini memang belum melakukan penyuntikan pada anak sekolah karena vaksinnya memang kurang ya. Jadi kita tunggu kapan kalau memang sudah datang segera dilakukan vaksinasi gitu ya. Jadi dihimbau karena sekarang sudah banyak juga orang-orang yang sudah tidak mau divaksin gitu ya. Karena udah divaksin masih sakit, bisa saja sakit, tapi tidak berat seperti itu gitu ya. Jadi nanti banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan orang tidak divaksin karena memang karena termakan oleh berita-berita hoax yang ada. Tolong juga di sini untuk mengingatkan untuk keluarga-keluarganya kalau sekarang usia dari 18 sampai 59 itu juga sudah bisa dilaksanakan vaksin, segeralah divaksinasi ya. Salah satunya untuk membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Nah, kemudian ini kita bicara tadi kan ada memutus mata rantai mulai dari kesehatan ya, dari sikap masyarakat sendiri ya supaya angka tidak semakin meningkat gitu. Kalau kita lihat nanti Cicendo bisa nomor 12, tapi besok itu bisa di nomor 10, nanti bisa lagi turun lagi ke 18. Jadi posisinya naik turun itu tergantung dari mana sih? Dari sikap kita sendiri sebenarnya. Nah, jadi dari adaptasi kebiasaan baru ini, apa sih yang harus kita lakukan gitu ya? Apa saja yang harus kita ketahui? Yang pertama, ini sebenarnya yang terpenting nih. Jika sedang flu, itu di rumah aja. Kalau merasa badannya sudah tidak enak, mendingan di rumah, istirahat. Karena orang yang flu atau batuk pilek itu rentan sekali mudah terkena penyakit ya, karena daya tahan tubuhnya berarti sedang
kurang baik lemah ya dok ya. Iya, lagi lemah. Jadi karena itu lebih baik di rumah saja beristirahat. Jadi saya misalnya kalau flu itu kan kurang penyakit yang disebabkan virus, biasanya kita istirahat 3 hari 4 hari dengan makanan yang baik, yang cukup, adanya vitamin, itu badan kita tuh pasti akan kembali sehat tanpa menggunakan obat-obat. Kalau obat-obat yang digunakan tuh paling cuma untuk kalau badannya anget-anget, kita pakai paracetamol gitu ya, atau obat kalau ada pilek-pilek bisa aja, nanti bisa juga pakai obat-obatan tradisional, pakai jahe atau seperti apa gitu ya. Nah jadi kalau misalnya udah mulai ngerasa nggak enak, jangan kuat kayak dulu ya, gitu ya. Nah, kalau zaman dulu itu kan memang orang pilek-pilek juga masih tetap kerja gitu ya. Iya. Anget-anget juga, nggak apa-apa lah, nanti juga sampai hajar ya dok ya. Sehat katanya ya sampai kantor. Sekarang mendingan istirahat. Nah, jadi karena akan lebih rentan terkena penyakit COVID-19 gitu. Jadi nanti setelah 2 hari 3 hari ini kok kayaknya nggak enakan gitu ya badannya, itu cepat diperiksakan ke puskesmas atau ke klinik-klinik kesehatan. Nah biasanya nanti kita memang menganjurkan dilakukan pemeriksaan antigen ya. Pemeriksaan antigen, kalau misalnya hasilnya positif berarti nanti di rumah. Kalau yang sekarang kalau misalnya gejalanya ringan itu nggak dikasih virus, tapi cukup minum vitamin saja. Vitamin istirahat gitu ya. Ini terjadi perubahan ini karena memang tiba-tiba penggunaan obat antivirus itu jadi sangat banyak gitu ya. Orang yang tidak ada gejala apa-apa, memang terdeteksi COVID-19, semua ngeborong antivirus. Jadi tiba-tiba kita kekurangan antivirus yang sangat luar biasa. Kalau memang tidak ada gejala, panik buying itu ya, panik ya, semua dibeliin gitu ya. Jadi yang nggak penting dibeliin. Jadi akhirnya orang yang butuh nggak bisa dapat, kasihan kan gitu ya. Jadi akhirnya sekarang keluar pengumuman terbaru, kalau memang tidak ada gejala setelah konsultasi dengan yang di puskesmas atau klinik, kalau tidak ada gejala cukup vitamin C, vitamin D, vitamin E gitu ya. Nah itu cukup konsumsi itu saja. Ya, jadi nggak usah minum terus gitu ya. Karena pada umumnya virus itu tergantung dari daya tahan tubuh kita. Daya tahan tubuh kitanya bagus, sebenarnya kita bisa melawan. Tetapi kalau COVID-19 ini kan memang agak antik ya, dan kita juga belum tahu banyak ini gimana sih si virus ini gitu ya. Karena virus baru ya dok ya. Virus baru, karena dia masih mutasi juga, masih berubah-ubah juga. Jadi kita memang masih mencari pengobatan yang benar seperti apa gitu ya. Iya. Nah sekarang ini nggak cuma jaga jarak di umum dari 5M, dari 3M tadi ya, menjaga jarak, mencuci tangan, terus menggunakan masker. Sekarang tambah lagi 5M katanya ya. Membatasi mobilisasi sama mobilitas, sama satu lagi yang tidak saya lupa. Terus tambah lagi ada satu lagi vaksinasi gitu ya, melaksanakan vaksinasi jadi 6M gitu. Nah ini kalau di kendaraan umum juga pasti sekarang harus menjaga jarak, tidak hanya di kendaraan umum tetapi di tempat-tempat kita misalnya ke bank atau kita pergi ke tempat pelayanan kesehatan, semua tuh pasti kursinya ada di sana gitu ya. Nah di sekolahan juga sama itu nanti dilihat. Jadi tidak hanya dilihat dari banyaknya tetapi itu kalau di tempat-tempat kantoran atau sekolahan harus dilihat lebar ruangannya seperti apa sih gitu ya. Ternyata kalau dulu kan ruangan kecil itu bisa 10 orang masuk gitu ya. Nah sekarang harus dilihat dulu kalau memang ternyata ventilasinya, jendela-jendelanya nggak bisa dibuka, kemudian nanti pintunya di sebelah mana gitu ya, itu dilihat kurang lebih hampir 100% yang ada di dalam ruangan itu gitu ya. Jadi, yang diperbolehkan masuk ya. Diperbolehkan untuk masuk karena memang ventilasi, durasi dan jarak itu berpengaruh terhadap penyebaran COVID-19. Jadi ventilasinya harus bagus nih sekarang. Mau sekolah-sekolah, mau rumah, harus bisa dibuka supaya aliran udaranya mengalir gitu ya. Jadi kita juga tidak banyak menggunakan
kan kalau di kantor-kantor biasanya suka pakai AC karena AC, AC, kan iya. muter-muter terus ya. Betul. Kalau memang bisa aliran ada keluar. Kemudian penempatan AC-nya, aliran udaranya juga nanti di sebelah mana? Apakah di dekat pintu, di tidak dekat pintu, seperti itu. Memang harus dikonsultasikan lah. Kalau di puskesmas biasanya ada ke kesehatan lingkungan, nanti bisa konsultasi ke sana. Iya. Nah, kemudian pasti selain jaga jarak juga ya pasti tetap harus menggunakan masker nih. Kalau kita lihat ininya ya, flyernya di sini, posternya itu semua pasti menggunakan masker dengan duduknya sopan-sopan banget gitu ya. Semuanya karena tegang gitu, karena tegang. Iya. Dan yang lucunya juga ada beberapa foto yang beredar gitu ya. Jadi ini kan kursi ada di silang-silang, tetapi ternyata karena silang itu nggak didudukin, yang nggak disilang itu duduknya bisa berdua, gitu. Nggak boleh gitu Jadi satu kursi hanya untuk satu orang. Jadi satu orang ya. Iya, sama aja kalau gitu Maya Dok ya. Jadi deketan gitu ya. Jadi itu kadang-kadang manusia itu memang pintar gitu ya, diberikan akal budi sehingga tidak menduduki yang disilang, tapi yang tidak terlalu kreatif dong. Kreatif sekali gitu, sangat biasa. Nah, kemudian yang saat ini memang lebih banyak digunakan itu uang elektronik ya. Jadi kita nggak pegang banyak uang. Tapi kalau tidak menggunakan uang elektronik juga, kalau setiap kita melakukan transaksi jangan lupa nanti pakai desinfektan aja di itu ya, dibersihkan seperti itu. Jadi ini kalau lebih baik memang menggunakan pakai transfer aja tuh. Kalau lihat film-film Korea gitu kan kayaknya nggak pernah bawa dompet tapi bawa HP aja kok kayaknya enak. Oh ternyata memang sudah biasa melakukan menyimpan uang tuh di ini gitu ya, transaksinya sudah elektronik ya Dok ya. Transaksi sudah elektronik. Kita memang kedepannya memang harus belajar seperti itu karena memudahkan kita juga gitu ya. Betul, iya. Nah kemudian ini nih yang sekarang tuh masih banyak kadang-kadang ketemu tuh ya, masih salim seperti itu ya kadang-kadang. Sebenarnya saat ini kalau tidak salim pun itu tidak dipermasalahkan gitu ya, bukannya berarti kita tidak sopan, tetapi memang karena sekarang lagi adaptasi kebiasaan baru, jadi kalau bisa seminimal mungkin gitu ya. Karena kita kan nggak tahu ya, tangan kita memang didesinfeksi, tetapi kan nanti baju kita gitu ya, pada saat nanti kita pergi atau apa itu kan bisa saja sudah ada apa atau apapun yang menempel ya, ada bekas cipratan-cipratan. Dengan budaya juga mungkin ya Dok, di Indonesia tuh kayaknya kalau nggak salam dibilangnya rusun gitu ya. Iya, apalagi ke yang lebih tua gitu ya. Jadi nanti bisa saja tangannya tuh yang di mana tuh, yang di ini ya, jadi tetap memberikan penghormatan ya. Mungkin kalau jadi kita kayak ngikut Korea gitu ya, kalau kita kan Korea gitu ya, itu kan jadi memang tidak saling berini ya. Jadi mungkin untuk sementara lah selama masa pandemi ini ya lebih ditekankan gitu. Karena diprediksi sebenarnya kalau kita masih terus-terusan tidak mengikuti protokol kesehatan dengan benar, ini masih 4,5 tahun lagi gitu. Kebayangkan gitu ya. Ini baru satu setengah tahun. 1,5 tahun udah sebel banget ya. Nah kita masih harus tunggu 3 tahun lagi mau seperti apa. Flu Spanyol 100 tahun yang lalu itu kurang lebih sekitar 2-3 tahun untuk kembali ke normal gitu ya. Dan itu dengan jumlah penduduk tidak banyak. Dan flu Spanyol itu kan kayaknya nggak sampai ke Indonesia juga ya, nggak kemana-mana ya. Hanya untuk di daerah-daerah yang di daerah Eropa di daerah Eropa ya penyebarannya gitu. Dengan adanya mobilitas yang sangat biasa sekarang itu orang mudah kemana-mana, pasti penyebarannya juga akan kemana-mana sehingga kita lebih susah sebenarnya mengendalikan pandemi ini gitu ya. Berbeda dengan 100 tahun yang lalu. Jadi ini salah satunya kalau kita menggunakan hello ataupun nanti kita salim, kita nanti memang sowan gitu, kalau memang
tidak bisa secara apa namanya salim gitu, berarti nanti kita secara jarak jauh, jadi tidak akan ya. Nah terus ini yang sebenarnya kalau tahun lalu orang rajin banget ya, sekarang kalau saya lihat trennya mulai cuci tangan agak turun nih dok, turun banget sebenarnya dibandingkan dengan tahun lalu gitu ya, kemarin ya. Karena kalau saya lihat itu kasus sendiri sebenarnya dalam 2 bulan, sebenarnya Januari Februari itu masih cukup tinggi. Begitu Maret April itu menurun kasus kita. Maret April gitu ya. Nah kemudian yang pasca Lebaran itu kan juga naik lagi itu cukup tajam gitu. Nah itu. Nah jadi sebenarnya mulai dari Januari Februari mungkin tinggi, tapi sudah gitu terlena. Jadi kita tuh udah kayaknya udah biasa aja, pulang tuh udah yang lupa ya dok ya. Kalau zaman dulu kan kayaknya begitu mau masuk depan ruangan aja tuh kayaknya udah semprot, udah cuci tangan, udah kayaknya apik banget gitu ya. Terus mulai kesini makin malas dan kayaknya kita hidup berdamai gitu dengan COVID gitu. Hidup berdamai dengan COVID dan kayaknya udah cuek aja. Padahal sebenarnya lebih baik kalau memang sudah sampai rumah, dari manapun kita berada, kita langsung mandi, kita langsung membersihkan diri kita. Jadi jangan malas gitu ya. Kadang kan udahlah kagok gitu ya, tapi udah nggak bisa seperti itu. Jadi biar bersih semuanya sehingga nanti sekeluarga itu terhindar dari kena COVID-19. Jadi nggak cuma kita aja yang sakit, tapi kan nanti kita juga bisa menularkan pada keluarga kita. Itu ya dok ya. Klaster keluarga sekarang kan meningkat sekali ya dibandingkan dengan tahun-tahun lalu, tahun kemarin. Terus apalagi ya, ini tadi ya kebiasaan cuci tangan pakai air sabun dengan air mengalir ya, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Yang saya mau tanyakan nih kurang lebih ada berapa langkah sih sebenarnya kalau mau cuci tangan tuh? Kemarin itu 6 ya dok ya. Nah, 6 ya, iya. Iya ada 6, betul ada 6. Jadi jangan lupa pada saat kita mencuci tangan itu diterapkan cuci tangan yang benar supaya semua sela-sela jari, bagian kuku itu memang bersih gitu ya. Cuci tangan kesek beres aja gitu ya. Bukan seperti itu. Tetapi ada 6 caranya. Kalau kita cuci tangan dengan baik dan benar itu niscayalah nggak cuman virus aja, tapi bakteri-bakteri yang lain juga nanti pasti akan hilang. Jadi nanti kita nggak akan mencret, nggak akan cepat batuk pilek gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dari dulu untuk pencegahan diare, batuk pilek, salah satu dari mencuci tangan pakai sabun ini gitu. Cuman aja jadi orang mencret aja paling salah makan gitu ya. Padahal tangannya dari tangan juga ya dok ya gitu ya, atau enggak dia batuk mulai gatal hidungnya, tangannya kotor, pegang-pegang hidung, pegang-pegang mata, jadi matanya sakit mata juga bisa salah satunya dari situ. Cuman dulu kita mengabaikan gitu, begitu pandemi baru cuci tangan. Tapi kalau saya lihat sekarang balik lagi trennya sudah menurun gitu ya. Kalau misalnya masuk ke mana ya, ke mana tuh swalayan gitu, kita belanja nih misalnya ke Jogja kemana, dulu mah kan rajin tuh orang antar cuci tangan ya, sekarang mah enggak kan, betul, langsung masuk aja kan, kadang-kadang silakan masuk gitu. Cuek aja gitu ya dok ya, gitu. Kalau dulu kan banget ya, harus cuci tangan, maaf bu cuci tangan, abis itu suhu, abis itu apa gitu ya. Nah, kalau sekarang kayaknya lebih ini. Jadi kalaupun kita kita harus ingat pada diri sendiri gitu. Kita harus berkomitmen bahwa saya harus seperti apa gitu ya. Ini makin lama makin susah. Karena orang kan semakin ramai nih sekarang ya, 1-2 meter, dan apalagi dengan orang-orang yang di sekitar kita, biasanya kita itu makanya ada namanya titik lengah gitu ya. Jadi kayaknya nggak apa-apa deh, ini kan teman sekerja saya gitu ya. Kalau di juga kan, ini kan teman-teman nakes saya, ini kan dokter saya, perawat gitu. Padahal tetap saja bisa terkena COVID-19 gitu ya. Cuman dari kita kan memang rajin dilakukan pemeriksaan gitu ya. Karena banyak sekali yang
kita melayani pasien-pasien COVID gitu. Jadi kalau kita rutin ada pemeriksaan kesehatan. Tapi waktu sampai di rumah kan kita nggak tahu suaminya, istrinya, apa anak-anaknya gitu ya, apakah terkena COVID atau enggak, sehingga nanti mungkin saja sebenarnya saat ini lagi sakit, tetapi yang tidak bergejala gitu. Sehat-sehat aja. Nah, saat ini di masa pandemi ini, dalam masa adaptasi kebiasaan baru, memang jarak yang dianjurkan adalah minimal sebenarnya 1,5 meter. Karena kalau kita bicara tidak menggunakan masker atau enggak maskernya jadi bocor, udah basah atau udah nggak diganti-ganti berapa hari, itu nanti bisa aja partikel-partikel bisa melewati situ. Kurang lebih kalau untuk pembicaraan biasa tuh bisa sampai 1,5 meter. Kalau teriak-teriak tuh bisa sampai 6 meter, 7 meter gitu, apalagi ke bawah angin gitu ya. Jadi makin jauh dia ininya. Oleh karena itu jarak yang aman adalah sebenarnya adalah 1,5 meter. Kalaupun nanti kita mau bicara agak dekat, itu tetap harus menggunakan masker yang benar, ya. Masker yang benar saat ini adalah penggunaan double masker. Double masker itu penggunaan 2 masker, tapi bukan masker medis sama medis ya. Jadi masker medis dalamnya, di luarnya masker kain ya. Jadi itu jangan pakai masker medis double gitu, karena itu jadi masker medis dulu ya. Medis dulu, kemudian yang keduanya masker kain ya. Nah, kalau misalnya penggunaan masker nih kadang-kadang orang suka pada netesin itu ya, netesin apa sih, minyak kayu putih lah, apalah gitu ya. Nah, jadi kalau biar nggak sesak katanya dong. Cairan-cairan di dalam masker sebenarnya itu kurang baik. Jadi nanti saja menimbulkan basah maskernya, jadi nanti gampang bocor kayak gitu ya. Jadi kalau maskernya kualitasnya nggak bagus, jadi renggang pori-porinya juga nggak bagus gitu. Jadi kalau kita mau menggunakan kayu putih, ya di hidungnya dulu sebentar, udah agak kering hidung maskernya. Jadi jangan tetes di maskernya ya. Itu. Jadi supaya masker kitanya nggak pecah. Masker juga sebenarnya penggunaannya hanya boleh 4 jam. Kalau sudah 4 jam harusnya diganti maskernya. Harus diganti ya dok ya, harusnya. Double masker ini kan pasti basah nih kadang-kadang. Tapi kalau kuat basah itu makanya kita harus membawa masker cadangan untuk menghindari dari masker yang basah. Ini hand sanitizer ya, tadi kalau misalnya cuci tangan nggak bisa, berarti kita bisa menggunakan hand sanitizer. Jadi hand sanitizer, masker itu wajib sekarang itu ya di tas kita atau di mana gitu. Karena itu akan mengurangi penyebaran dari COVID-19, dimana kalau tangan kita itu bersih, pada saat nanti kita memegang, kadang-kadang nggak sadar tuh ngucek-ngucek mata atau misalnya gatal nih, kadang-kadang pakai masker nih kan suka ada bulu-bulu atau apa gitu, pegang itu tetap kita harus bersih gitu. Dan yang ini juga kadang-kadang nih kalau abis pegang masker ya, ngebenerin masker atau apa, atau megang-megang apa kan luar masker itu kan kotor ya. Jadi jangan lupa nanti disemprot dulu tangannya, dibersihkan tangannya pakai hand sanitizer ya. Jadi jangan lupa pokoknya. Jadi hand sanitizer ini harus selalu digunakan. Sebenarnya kalau yang ideal, kalau di kami itu setiap penggunaan 10 kali hand sanitizer harusnya 1 cuci tangan. Jadi nggak boleh terus-terusan pakai hand sanitizer juga ya? Iya, jadi nggak bisa pakai hand sanitizer terus juga. Jadi memang harus ada 1 kali yang memang dibilas dengan air bersih semuanya gitu ya. Jadi supaya lebih afdol gitu jadinya. Nah, terakhir ini yang bisa saya sampaikan bahwa di adaptasi kebiasaan baru ini yang tadi sudah disampaikan bahwa kita harus menjaga 1,5 meter, kita harus mencuci tangan, kita menggunakan masker yang benar, harus mandi dan lain sebagainya. Selain itu,
untuk yang di rumah saja ataupun nggak kemana-mana ya. Sekarang pahlawan bangsa ini adalah katanya tenaga kesehatan dan rebahan ya. Jadi kadang-kadang di rumah tuh nggak ngapa-ngapain gitu ya. Jadi nggak takut kemana, takut kesini gitu alasan. Nah, padahal sebenarnya kalau yang punya alat-alat kesehatan misalnya itu memang harus melakukan cek kesehatan secara rutin. Lupa itu ya. Jadi nanti dilihat apalagi yang punya hipertensi ataupun nanti yang punya penyakit gula. Kalau sekarang memang dibuka ya, maksudnya untuk pelayanan kesehatan itu boleh kontrol. Kalau zaman dulu nggak boleh kontrol gitu ya, karena kan takutnya mereka punya penyakit komorbid atau penyakit penyerta ya. Jadi terkena COVID-19. Tapi sekarang kalau di Puskesmas Pasir Kaliki misalnya setiap hari Sabtu ada pelayanan untuk yang penyakit gula dan penyakit hipertensi. Itu minimal 1 bulan sekali dicek. Jadi nggak usah sering-sering juga setiap minggu. Aku pengen tahu gitu ya. Tapi sebulan sekali nanti dicek seperti apa. Kemudian untuk yang merokok itu memang kalaupun masih merokok itu merokoklah di luar ruangan, di luar rumah, jangan di dalam rumah. Karena nanti asap-asap rokok yang menempel, kalau yang terkena langsung itu kan second hand smoker ya. Jadi maksudnya yang terkena asap rokoknya ya, yang kedua. Tetapi selain itu juga ada yang menempel pada ini biasanya misalnya pada kursi, pada hordeng gitu ya. Nah itu juga sebenarnya benda-benda yang rumah masih berbahaya sebenarnya. Apalagi kalau punya bayi kita itu sangat bahaya gitu. Jadi merokoklah di luar rumah, bisa memang stop merokok gitu ya. Nah kemudian rajin aktivitas fisik nih. Kan sekarang memang mobilitas dibatasi ya, maksudnya nggak boleh keluar rumah kalau nggak penting-penting banget. Tetapi aktivitas fisik misalnya 20 menit seminggu 3 kali aja. Kita cari jam-jamnya yang memang kurang lebih nggak terlalu ramai seperti itu ya. Atau nggak misalnya lagi jam yang berjemur itu kan sebenarnya menurut penelitian ini jam 11 justru yang harus berjemur itu. Jam 11 siang. Tetapi memang waktunya tidak terlalu lama. Sekitar 5 menit saja. Jadi karena UVB itu memang lagi sangat tinggi gitu, itu sangat bagus. Setelah diperiksa itu ternyata kadar vitamin D orang Indonesia itu juga nggak tinggi-tinggi banget. Panasnya harinya luar biasa kan ya di Indonesia itu ya, negara tropis. Tapi banyak penduduknya kekurangan vitamin D. Terutama untuk vitamin D yang terutama untuk yang menggunakan hijab lengkap itu vitamin D-nya kan memang panas mataharinya kan tidak terkena langsung ya. Nah itu juga memang disarankan untuk sering berjemur seperti itu ya. Kemudian aktivitas fisik itu harus 30 menit kurang lebih sebenarnya 3 sampai 5 kali, tapi bisa ambil yang minimalnya 3 kali seminggu saja itu sudah cukup baik. Kalau berjemur kurang lebih jam 11-an itu hanya 5 menit saja, jangan terlalu lama gitu ya. Nah kemudian seimbang. Nah diet seimbang ini juga susah karena segala apa yang di rumah biasanya pengen makan gitu ya, udah diem aja nggak kemana-mana, hap ke meja di hap, ke dapur di hap gitu ya, jadi semua di hap. Kulkas lagi ya dok ya. Kulkas lagi, terus ada aplikasi apa lagi, ada promo nih katanya gitu. Nah, itu kan biasa ya. Nah jadi kalau misalnya ada seperti itu, bolehlah kita pilih 2 hari dalam seminggu yang memang kita boleh memilih makanan apa saja. Tetapi setelah itu ya kalau bisa memang mengikuti pola diet yang seimbang, di mana lebih banyak sayur-sayuran dan buah-buahan dibandingkan dengan nasi dan daging seperti itu ya, proteinnya. Kemudian atau tahu tempe juga diperbanyak juga tidak masalah gitu ya, karena sekarang kan banyak banget yang orientasi plant based, jadi ke sayur-sayuran atau enggak ke vegan yang sama sekali nggak makan daging. Jadi mau yang mana itu silahkan saja, tetapi memang kalau bisa dikurangilah nasinya tidak terlalu banyak, secukupnya. Ini yang agak susah nih sebenarnya istirahat cukup karena banyaknya berita-berita atau enggak ya
tergantung juga sih ya. Mungkin kalau di rumah tidur aja nggak apa-apa juga sih. Jadi kalau misalnya istirahat itu bukan berarti berlebihan, tapi memang istirahat waktu 6 jam secara kualitas itu tercapai gitu ya. Pada saat kita bangun itu kita merasa segar, jadi nggak capek. Gitu ya. Dan yang terakhir itu mengelola stres. Nah, ini mengelola stres ini pasti paling susah. 1,5 tahun itu waktu cukup lama dan itu membuat stres di mana-mana. Tidak hanya tenaga kesehatan, tapi ya masyarakat juga pasti pada stres ya gitu ya. Kalau di rumah awal-awal 3 bulan, 4 bulan pertama ya nggak ada masalah. Ini sekarang anak nggak sekolah di rumah, orang tua kudu ngajar, ya pasti pada stres ya. Biasanya apa nih sekarang kudu mantengin anaknya gitu ya. Harusnya anak harus lebih mendampingi sama mama papahnya gitu ya kalau disuruh belajar. Nah itu Untung anak saya udah besar jadi nggak ada masalah gitu ya. Nah jadi saya kebayang teman-teman saya nih yang punya anak-anak kecil, aduh ini belum grup orang tua ribut aja, apalagi ada WhatsApp grup ya. WhatsApp ini nanti biasanya orang tua ini ngeluhnya apa-apanya, belum nanti pekerjaan juga jadi berjamur soalnya dok. Iya benar, nggak bisa kemana-mana. Jadi banyak gitu ya. Apalagi kerjaan di rumah itu nggak pernah beres gitu ya, mulai dari bangun tidur sampai ke malam mau tidur, asal beres kerjaan gawean. Memang sangat luar biasa lah jadi ibu-ibu dan orang-orang yang di rumah ini sangat luar biasa. Nah jadi cerdik ini adalah perilaku hidup bersih yang sehat, bagaimana kita menyeimbangkan keadaan pandemi ini, bagaimana kita berperan tidak hanya tadi 5M tetapi juga berperilaku cerdik. Jangan sampai nanti setelah COVID-19 ini berakhir penyakit-penyakit yang baru banyak gitu ya. Orang stres tambah banyak, penyakit-penyakit yang dari ke paru-paru atau penyakit hipertensi atau penyakit gula makin banyak. Karena tidak ada aktivitas fisik, makin banyak penyakit dan penyakit juga sama. Istirahat cukup juga sama. Kalau stres nanti banyak penyakit, kita pusing. Karena dengan adanya pandemi ini ternyata kalau misalnya orang-orang yang rentan itu banyak sekali perilakunya, tiba-tiba baperan, tiba-tiba gampang marah gitu ya. Jadi saat ini adalah bagaimana kita membawa diri kita itu dengan keadaan tenang, tidak kalau ada orang marah tidak terlalu terpancing emosi lagi, karena tidak baiklah kita mengambil keputusan dalam keadaan marah seperti itu ya. Kalau udah gitu tarik nafas saja, tarik nafas, nanti kita ngomong. Kalau misalnya enggak ya berarti cukup tinggalin aja. Kita ngobrol setelah kitanya sudah tenang seperti itu. Ya, itu juga untuk anak-anak di rumah. Kalau misalnya ibu-ibu stres, jangan langsung wah gitu ya. Tarik nafas panjang. Nanti udah enakan baru dengan tenang, karena itu pasti akan lebih enaklah hubungannya dengan anaknya seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih karena setiap penyakit ataupun virus ataupun semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memutus mata rantai ini adalah salah satu tugas kita, karena melalui virus ini kita memberikan hikmat yang sangat luar biasa ya, memberikan pelajaran-pelajaran kepada kita bagaimana kita dapat hidup dengan benar dan berkomitmen dengan apa yang kita lakukan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Rasanya sangat menarik ya, apalagi kita juga sekarang masih menghadapi pandemi, dan terima kasih sebelumnya dok. Mungkin ada pesan terakhir dulu dok, maksudnya ada yang ingin disampaikan dulu sebelum saya. Pesan terakhirnya menjaga 5M ya, 5M itu ya tetap menjaga jarak, menggunakan masker, terus kemudian membatasi mobilitas, dan yang terakhir adalah melaksanakan vaksinasi tambahannya seperti itu. Jadi dengan kita melakukan protokol kesehatan yang baik dan benar, mudah-mudahan pandeminya berakhir. Sehat selalu. Terima kasih.
Amin, amin, amin. Ya, itu jadi doa dan harapan kita semua ya dok ya, bahwa pandemi ini segera berakhir, kita bisa hidup normal lagi seperti sebelum pandemi gitu ya. Terima kasih banyak Dokter Deborah, semoga sehat selalu, sukses. Ya. Terima kasih banyak atas waktunya dok, sudah meluangkan waktu untuk mengisi materi hari ini. Ya. Ya. Terima kasih kepada anakku dan Bapak Ibu guru yang sudah menyimak. Ya, mangga dok, terima kasih banyak dok. Ya, terima kasih kepada anak-anakku dan Bapak Ibu guru yang sudah menyimak materi hari ini dari awal sampai selesai. Silakan untuk melanjutkan aktivitas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.